mereka yang ikut berjaga malam. Kisah kali ini bukan hanya terpusat pada satu tempat, namun ada beberapa tempat yang akan dikunjungi dan tentunya nama tempat ataupun nama kampus akan disamarkan. Untuk yang pertama, datang dari salah satu kampus ternama yang berada di sekitar Sleman, Yogyakarta. Kampus yang sudah berdiri sejak tahun 1958 ini memiliki banyak sekali kisah horor yang menyelimutinya. Dari cerita mahasiswanya, tenaga pendidik maupun orang-orang yang mencoba membuktikan kehororan kampus ini. Namanya Pak Roni. Ya, Pak Roni ini sudah lama bekerja sebagai security kampus. Awalnya, ia hanya bekerja sebagai penambang pasir, akan tetapi di tahun 2013, ia pun lalu diajak oleh sahabatnya untuk mengikuti seleksi menjadi seorang security, hingga akhirnya ia pun diterima dan kini bekerja menjadi security kampus. Pak Roni bercerita banyak sekali kejadian, dari mulai kejahatan ataupun maling, kisah-kisah lucu para mahasiswa maupun kejadian horor yang ada di kampus ini. Mengulik soal kejadian horor, dia pribadi sudah merasakan ketika masih awal bekerja menjadi security. Pertama kali ia mulai bekerja, Pak Roni kala itu bertugas seperti biasanya. Ia bergerak mengelilingi area depan hingga belakang kampus. Namun, ketika ia berada di area belakang kampus, Pak Roni tiba-tiba mendengar seolah seperti suara keramaian di sebuah kelas, seolah-olah masih ada kegiatan kampus, tepatnya di lantai 2. Pak Roni pun di sini mencoba mendekat perlahan. Ia sangat penasaran bagaimana bisa ada kelas perkuliahan di jam 11 malam. Dengan perlahan, Pak Roni pun lalu menuju ke arah lantai 2, menaiki anak tangga sembari melihat sekitar untuk memastikan. Sesampainya di lantai 2, suara itu pun menghilang. Pak Roni mencoba mengecek kembali setiap kelas dan memang benar-benar tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia di sana. Yang terlihat hanyalah ruangan kosong dan lorong yang diselimuti kegelapan malam itu. Karena merasa nihil, Pak Roni pun kembali ke arah lantai dasar, mencoba menuruni anak tangga dengan perasaan was-was jika suara itu kembali muncul. Kalau sampai aku dengar lagi, aku harus bisa temuin sumber suara itu dari mana, batin Pak Roni dengan rasa yang penasaran. Dan benar saja, ketika ia sampai di lantai dasar kembali, Pak Roni pun mendengar suara itu yang kini lebih keras dari sebelumnya. Antara kembali ke lantai 2 atau kembali ke pos jaga, itulah dua pilihan yang tidak menjawab rasa penasaran akan suara ramai di lantai 2 itu. Pak Roni pun lalu memberanikan diri untuk kembali menapaki anak tangga dengan langkah perlahan, sembari menyalakan senter dan mengarahkan cahaya senter ke segala penjuru gedung. Langkah Pak Roni pun melamban ketika ia membuka gerbang tralis lantai 2 perlahan. Dibuka gerbang itu, berjalan melewati tembok sebelum melihat lorong lantai. Tidak ada di bayangannya. Di lorong yang gelap itu terlihat dengan jelas sosok anak kecil yang tiduran di sepanjang lorong bergelantungan seperti kelelawar, dan juga anak-anak yang berlarian penuh tawa canda. Pak Roni lemas. Ia terduduk lesu dengan senternya yang terus mengarah ke lorong itu. Antara percaya dan tidak percaya, namun benar-benar ia lihat dengan mata telanjang sosok-sosok yang bertebaran di lorong itu. Ketika mulai mendapati kekuatannya kembali, Pak Roni pun seketika langsung berlari ketakutan membanting gerbang tralis sekeras-kerasnya. Anak tangga ia libas dengan cepat turun menuju lantai dasar. Ia sempat terjatuh bahkan terguling beberapa kali, namun tidak ia hiraukan dengan dalih agar ia bisa selamat. Pak Roni masih berlari dengan cepat untuk menuju ke arah pos jaga dengan nafas tak beraturan. Teman-teman security lain yang menjadi teman jaga Pak Roni kala itu sudah membaringkan tubuh. Dan kala melihat kedatangan Pak Roni, mereka semua heran
kenapa Pak Roni tergopoh-gopoh dengan muka pucat penuh keringat. Di sini Pak Roni pun langsung menceritakan apa yang barusan saja ia lihat, namun respon dari teman-temannya kala itu hanyalah berkata, "Sudah, itu berarti kamu itu resmi diterima untuk jaga di sini," dengan tawa terbahak-bahak. Di pagi harinya, setelah kejadian malam itu, Pak Roni pun merasakan badannya lemas. Bahkan, ia merasakan panas di bagian dada setiap malam hingga 7 hari lamanya. Beberapa bulan pun berlalu. Kali ini, Pak Roni mengalami kembali kejadian yang tak kalah menakutkan bersama teman kerjanya yang sudah senior, yang bernama Pak Rebo. Memang, di tempat Pak Roni bekerja, ada salah satu gedung yang dianggap paling angker, tepatnya di gedung perpustakaan. Dari cerita-cerita satpam senior lainnya, banyak sekali yang sudah sering diganggu ketika berjaga di depan perpustakaan. Karena memang sudah sebagai kewajibannya bekerja sebagai keamanan kampus, dia pun lalu diminta oleh komandannya untuk berjaga malam di sekitaran area perpustakaan itu. Karena tersiar kabar akan ada demo besar-besaran esok pagi. Alih-alih agar tidak ada yang menyabotase gedung perpustakaan yang masih satu gedung dengan gedung birokrasi kampus itu, Pak Roni dan Pak Rebo pun berjaga dan berkeliling sekitar gedung perpustakaan untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang masuk ke dalam gedung. Tepat jam 11 malam, Pak Roni pun mulai berkeliling dan masuk ke dalam lorong rak buku satu persatu. Dengan senter kecilnya, Pak Roni pun selalu mengarahkan senternya ke setiap sudut lorong dan sesekali mengarahkan ke jendela panjang perpustakaan. Sudah beberapa lorong yang ia lewati, namun ketika mulai memasuki lorong ke-6, Pak Roni kala itu mendengar suara batuk dengan nada yang agak berat. Awalnya Pak Roni merasa jika itu adalah suara batuk dari Pak Rebo karena tipe suara yang hampir sama dengan suara berat dari Pak Rebo. Suara batuk itu tiba-tiba datang lagi dan arah suara itu berada di lorong keempat. Pak Roni pun kembali untuk memastikan sambil memanggil-manggil nama Pak Rebo. "Pak Bo, Pak Bo, niku jenengan." Namun nihil, tidak ada sautan. Sembari mengarahkan senter ke semua sudut lorong, Pak Roni pun tetap memanggil nama Pak Rebo, terus sembari berjalan menuju ke tempat mereka tidur, tepatnya di sebuah ruang tunggu. Kala itu Pak Roni agak bingung karena tidak ada Pak Rebo di tempat itu. Karena sebelum dia berkeliling, Pak Rebo kala itu masih tertidur pulas dengan beralaskan tikar. "Pak Bo, Pak Bo." Pak Roni pun terus mencoba mencari keberadaan Pak Rebo hingga keluar gedung, namun Pak Rebo tidak juga menampakkan batang hidungnya. Ketika Pak Roni kembali ke ruang tunggu, Pak Roni pun tiba-tiba menemukan secari kertas yang bertuliskan, "Ron, aku mau keluar dulu cari makan. Nanti sekalian aku bawain buat kamu." Dek, betapa terkejutnya Pak Roni. Berarti suara batuk tadi yang ia dengar suara siapa? Karena pada awalnya Pak Roni menganggap itu adalah suara batuk Pak Rebo dengan dalih Pak Rebo belum lama meninggalkan ruang tunggu. Selang beberapa jam kemudian, Pak Roni pun terbangun kala mendengar suara azan dan herannya tidak ada juga Pak Rebo di sampingnya. Dia pun bangun dan mencoba berkeliling lorong dan semua ruangan, tapi Pak Roni tidak juga menemukan keberadaan dari Pak Rebo. Pak Roni pun akhirnya memutuskan untuk ke pos jaga sapam dan ternyata melihat bayangan Pak Rebo masih terjaga di dalam pos security dengan semua kaca ditutup rapat dengan kain. "Loh, kok ditutup semua Pak? Apa ya lihat kalau ada maling?" "Duh, takut aku. Aku lihat pocong semalam." "Loh, di mana Pak?" "Di samping mau tidur." Ternyata ketika Pak Rebo kembali dari membeli makanan, Pak Rebo kala itu ternyata melihat Pak Roni yang tertidur dengan posisi memeluk sosok pocong. Pada awalnya, Pak Rebo mengira jika itu adalah guling. Namun ketika ia mengarahkan senter ke arah muka Pak Roni, ia melihat sesuatu belahan hitam di antara guling putih tepat di sisi di mana saling berhadap-hadapan muka dengan Pak Roni.
Pak Rebo pun mencoba mendekat dan terkejut ternyata belahan hitam itu adalah wajah yang penuh dengan belatung. Pak Rebo yang melihat hal itu pun langsung berlari dan memilih menyelamatkan diri daripada membangunkan Pak Roni. Kisah berikutnya adalah dari salah satu kampus Islam yang ada di Yogyakarta. Pak Sigit sudah berprofesi menjadi satpam hampir 15 tahun lamanya. Agak sulit menjelaskan dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit, antara horor atau sebuah keilmuan seseorang. Pak Sigit kala itu berjaga seperti biasanya, kegiatan yang memang selalu ia geluti beberapa tahun belakangan. Tepat jam 12 malam, Pak Sigit yang selalu bersantai di tempat duduk yang ia buat dari susunan kayu di samping pos jaga ketika sedang membaringkan badan yang otomatis dapat melihat gedung megah yang ada di depannya. Kala itu, ia melihat ada sosok manusia berdiri di atas balkon gedung lantai 4. Awalnya, ia mengira jika itu hanyalah sebuah bayangan saja. Dan tangkapan mata Pak Sigit yang memang sudah tidak sekuat di saat ia muda dulu menganggap jika itu semua hanyalah sebuah ilusi yang membentuk badan manusia. Pada awalnya, Pak Sigit mencoba menghiraukan dengan apa yang ia lihat. Ia pun lalu membuka handphonenya dan mencoba mencari hiburan di beberapa grup Facebook yang memang ia ikuti. Namun, di sisi lain, bayangan sosok manusia itu masih saja berdiri tegak dan tidak bergerak. Disinilah Pak Sigit mulai merasa curiga. Di antara rasa penasaran Pak Sigit dengan bayangan itu, ketika Pak Sigit mulai memfokuskan pandangannya ke arah bayangan yang ada di lantai 4 itu, tiba-tiba saja sosok bayangan manusia itu terjun ke bawah. Lantas di sini Pak Sigit pun berdiri dan berteriak, "Wah, edan!" Plak, suara hentakan yang terdengar hingga pos jaga. Pak Sigit pun langsung berlari menuju ke arah titik terjun bayangan manusia itu. Ia berlari menerobos pagar dedaunan dan menghiraukan lalu lalang kendaraan karena memang gedung lantai 4 dan pos jaga terhalang oleh sebuah jalan besar. Dalam benak Pak Sigit saat itu, sosok yang sudah terjun dari lantai 4 itu bukanlah bayangan, namun jelas sosok manusia karena hentakannya terdengar begitu jelas. Dengan nafas yang tak beraturan, dengan tangan yang gemetar yang membuat ia tak mampu menyalakan senter yang kala itu ada di tangannya, badannya lemas karena ia mengira ia pasti akan menemukan sesosok mayat manusia. Pak Sigit sempat kehilangan titik sudut lompatan yang membuat ia pun harus berkeliling beberapa gedung mencari di mana letak sumber suara tadi. Dan benar saja, setelah melewati 2 gedung tepat di belakang gedung yang dekat dengan parkiran motor, dia melihat sebuah tubuh laki-laki berambut panjang yang sudah tidak bergerak dengan salah satu kaki yang sudah terlipat ke belakang. Antara lemas namun dipenuhi rasa penasaran, perlahan dan langkah demi langkah Pak Sigit mendekati sosok yang dia kira sudah menjadi mayat. Diambillah sebatang kayu untuk memastikan dan mencoba untuk membalikan sosok manusia itu. Alih-alih membalikan badan, tiba-tiba sosok yang Pak Sigit kira sudah menjadi mayat itu berdiri perlahan dan menyibakkan seluruh badannya yang sudah penuh dengan tanah. Gak apa-apa kok Pak, cuma nyoba aja, kata orang itu sembari tersenyum ke arah Pak Sigit. Sontak saja Pak Sigit diam berdiri mematu. Dia hanya bisa melongok dengan apa yang barusan ia lihat. Bagaimana bisa seorang manusia yang lompat dari lantai 4 tidak ada luka sama sekali, tidak ada tulang yang patah, bahkan tidak ada bekas darah sedikit pun. Seolah-olah itu seperti wahana permainan yang sangat mengasyikan. Pak Sigit diam 1000 bahasa, entah ekspresi apa yang seharusnya ia lampiaskan. Dia pun hanya bisa melihat orang itu perlahan pergi meninggalkan Pak Sigit menuju pintu keluar. Dia pun di sini sempat bercerita ke teman-teman yang lain, namun tidak ada yang percaya dengan kisah dari Pak Sigit itu. Beberapa tahun kemudian, kejadian ini pun terulang kembali, namun berbeda tempat, dan yang menjadi saksi mata ada 3 orang security. Yang membedakannya lagi, jika sebelumnya pelakunya adalah seorang laki-laki, maka kali ini
pelakunya adalah seorang perempuan. Apa yang dialami sama persis dengan apa yang sudah dialami oleh Pak Sigit. Di malam itu, Pak Sugeng diminta komandannya untuk berjaga ke sebuah proyek pembangunan gedung baru karena malam-malam sebelumnya para pekerja mengeluh karena banyak barang-barang yang hilang. Atas laporan dari sang komandan, kemungkinan pencurian dilakukan sekitar pagi hari menjelang subuh karena memang lingkungan sekitaran kampus yang agak lenggang di jam-jam tersebut. Dan atas dasar itulah, Pak Sugeng pun memilih datang ke proyek lepas tengah malam. Tepat jam 2 pagi, Pak Sugeng kala itu membawa peralatan tempurnya dan berpamitan ke teman-teman jaga lain jika ia akan berjaga ke tempat proyek dan memberitahu di mana dia akan menggelar tikar. Ya, tepat di sebuah longkengan yang agak jauh, namun ia masih bisa melihat seluruh bagian proyek. Menikmati secangkir kopi, cemilan, dan juga sesekali mengarahkan senter ke arah proyek, Pak Sugeng yang masih terjaga dan selalu waspada dengan kondisi sekitaran tiba-tiba mendengar suara gaduh dari arah proyek, tepat di balik seng yang terlihat menutupi sekeliling proyek. Pak Sugeng penasaran dan ia juga penuh rasa heran karena jam 3 pagi sudah ada pekerja yang memulai pekerjaannya. Padahal malam-malam sebelumnya tidak pernah ada pekerja yang lembur dan baru memulai pekerjaannya ketika pagi hari. Rasa penasaran Pak Sugeng membuatnya tertarik untuk mendekat. Apalagi Pak Sugeng kala itu melihat tidak adanya lampu penerangan dari arah dalam proyek. Logika Pak Sugeng berkata, bagaimana bisa mereka bekerja tanpa adanya cahaya di malam buta? Pak Sugeng berdiri dari posisinya, mulai berjalan perlahan menuju ke arah proyek seiring suara gaduh yang semakin terdengar dengan jelas. Dan sesampainya di salah satu pintu seng, Pak Sugeng lebih keheranan karena ternyata pintu itu masih tertutup rapat dengan sebuah rantai besi yang terlihat masih menggulung. Dalam logika Pak Sugeng, bagaimana bisa orang-orang di dalam masuk tanpa mengurai rantai yang masih rapi menggulung pintu seng itu? "Siapa di dalam?" teriak Pak Sugeng mencoba untuk memastikan. Tidak ada jawaban dan hanya terdengar dentuman besi. Dibukanya rantai itu dan perlahan membuka pintu seng. Dari situ Pak Sugeng melihat dari jarak yang cukup jauh terlihat ada 5 orang yang sedang mengerjakan proyek itu. "Mas, kok tidak pakai lampu? Memangnya tidak gelap?" teriak lagi Pak Sugeng. Namun tidak ada jawaban. 5 orang itu seolah tidak menghiraukan pertanyaan dari Pak Sugeng dan masih terus melakukan pekerjaan masing-masing. Seolah-olah mereka tidak mendengar, bahkan seolah tidak melihat keberadaan Pak Sugeng yang berdiri dan mengarahkan senter ke arah mereka. Pak Sugeng mencoba memperhatikan 5 orang itu dengan seksama. Dan disinilah Pak Sugeng mulai melihat keanehan. Ya, 5 orang itu melakukan gerakan yang selalu sama dan berulang-ulang. Keanehan lainnya adalah 5 orang pekerja itu memakai baju yang sama. Antara bingung, namun rasa penasaran juga memuncak. Pak Sugeng pun lalu memberanikan diri untuk mendekat ke salah seorang pekerja. "Mas, aku pinjam korek. Tinggalan di pos korekku," tanya Pak Sugeng. "Asu!" teriak Pak Sugeng lalu yang melempar senter miliknya. Ya, betapa terkejutnya Pak Sugeng kala ia melihat orang yang sudah ia dekati itu tidak memiliki wajah. Pak Sugeng berlari kesetanan menuju pos jaga. Sesampainya ia di pos jaga, teman-teman yang lain pun bertanya tentang apa yang terjadi. Dan setelah mendengar penjelasan dari Pak Sugeng, teman-teman jaga yang lain pun sempat mengecek proyek, namun mereka merasa takut untuk mendekat karena suara gaduh pekerja yang masih terdengar. Dan terlihat cahaya senter dari Pak Sugeng yang masih menyala menyorot ke arah luar. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh Pak Sugeng karena setelah itu selama 7 hari Pak Sugeng sering tidak sadarkan diri dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Bahkan istrinya pun heran karena setiap makan Pak Sugeng selalu menghabiskan minimal 3 piring. Pak Sugeng merasakan kembali normal ketika ia mulai mendatangi ahli spiritual dan di situ dia sempat muntah beberapa kali. Kali ini, sebuah kisah dari kampus yang cukup familiar dan banyak diminati oleh banyak orang.
Pak Bendo termasuk satpam baru di kampus tersebut. Waktu itu dia pun diminta berjaga di pintu masuk dan kebetulan sendirian karena satpam lain harus menjaga barang penting di kantor birokrasi. Malam itu hujan turun dari sore hingga tengah malam. Pak Bendo pun memilih berdiam diri di dalam pos. Dan jam 1 dini hari tiba-tiba terdengar suara motor yang berhenti tepat di depan pagar kampus. Pak Bendo pun menengok ke arah luar untuk mengecek siapakah orang yang sudah datang jam 1 dini hari dengan keadaan hujan yang masih cukup deras. Awalnya ia mengira jika itu adalah seseorang yang ingin menuju ke arah ATM seperti biasanya. Dan tiba-tiba orang itu mendatangi Pak Bendo dan mulai menyapanya. "Dok, gimana? Kabarmu bagus kan?" tanya orang itu dengan keadaan basah kuyup. Pak Bendo terheran dan sempat tidak mengenal seseorang itu. Pak Bendo pun terus mengamati dengan seksama dan barulah ia teringat ternyata orang itu adalah teman lamanya di kala SD yang bernama Rido. Pak Bendo pun lalu mempersilahkan duduk Rido dan mulai menjamu dengan secangkir kopi, sempat menawarkan baju ganti, namun kala itu ditolak oleh Rido dan memilih duduk dalam keadaan yang basah kuyup. Seperti kawan lama yang memang sedang bernostalgia, Pak Bendo pun nampak girang karena sudah hampir 20 tahun ia tidak bertemu kawannya itu. Mereka pun lalu membicarakan tentang kejadian masa lalu, tertawa lepas dengan kegilaan mereka sewaktu SD dulu, bahkan menceritakan banyolan keluarga mereka masing-masing. Hingga tak terasa, jam pun kala itu mulai menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Rido pun berpamitan dengan dalih akan mengantarkan istrinya ke pasar. Pak Bendo pun mempersilahkan dan sempat memeluk teman lamanya itu. "Ya sudah, hati-hati. Besok main kesini lagi ya," kata Pak Bendo sembari membukakan pintu pos jaga. "Yendo, aku mohon maaf kalau selama ini aku banyak salah." "Salah apa sih? Gak ada yang salah, aman." Rido pun lalu bergegas menuju ke arah sepeda motor miliknya dan mulai meninggalkan Pak Bendo. Suara sepeda motor perlahan menjauh dan seolah diberikan sebuah tanda. Tiba-tiba dalam benak Pak Bendo muncullah pertanyaan, bagaimana bisa Rido mengetahui jika ia bekerja sebagai satpam, bahkan bisa tahu di mana posisi ia berjaga malam itu. Dan pertanyaan itu memang tidak sempat ia pertanyakan karena tertutup oleh semua kebahagiaan nostalgia masa lalu. Alah sudahlah, yang penting kan ketemu teman lama dan ngobrol-ngobrol seru. Mungkin itu yang ada di pikiran Pak Bendo setelah muncul pertanyaan sebelumnya. Pak Bendo pun lalu membereskan cangkir kopi yang masih utuh, mulai mengepel lantai yang basah dan mengelap kursi panjang yang tadi diduduki oleh teman lamanya itu. Setelah semuanya beres, Pak Bendo pun kembali bersantai. Lalu ia pun membuka handphone yang tidak ia buka sedari tadi saat ia mengobrol dengan Rido. Pak Bendo pun ingat ada beberapa pesan WA yang belum ia baca, dan disitulah ada beberapa pesan WA beberapa orang yang memberitakan berita duka. Innalillahi. Ikut ngelayat ora Pak Bendo. Beberapa pesan WA yang terpampang di layar handphonenya. Pak Bendo pun mulai membuka beberapa pesan WA tersebut dan membaca dengan seksama siapakah orang yang sudah meninggal dunia malam itu. Disinilah Pak Bendo merasakan hal janggal dan sempat tidak percaya, bahkan ia membacanya berulang-ulang kali. Merinding, keringat dingin mengucur dari pori-pori tubuhnya. Dari pesan WA tersebut tertulis nama yang meninggal itu adalah Rido. Ya, Rido adalah orang yang baru saja ia temui. Langsung terbesit pikiran Rido mengalami kecelakaan setelah bertemu dengannya. Namun, setelah ia amati, pesan WA itu dikirim jam 1.35 sekitar 30 menit setelah Pak Bendo bertemu dengan Rido. Dan dari pesan WA tertulis bahwa Rido wafat di jam 00.15. Ya, logika yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bagaimana bisa orang yang sudah meninggal dunia bertemu, mengobrol, bahkan saling kontak fisik dengannya? Pak Bendo pun masih mencoba untuk memastikan kebenaran berita duka itu. Ia pun lalu menelpon beberapa teman-temannya yang memang rumahnya dekat dengan rumah Rido, dan memang benar yang meninggal dunia malam itu adalah Rido.
Ya, Rido kawannya yang menemuinya di pos jaga. Antara tidak percaya, namun benar-benar terjadi. Tanpa berpikir panjang, Pak Bendo pun lalu meninggalkan pos jaga dan pergi ke sebuah angkringan untuk menenangkan pikirannya. Bukan, bukan kesedihan, namun sebuah pertanyaan besar yang hinggap karena ia baru saja bertemu dan mengobrol dengan orang yang sudah meninggal dunia. Pikiran itu pun selalu hinggap, bahkan hingga saat ini. Dan ternyata kalimat permohonan maaf Rido itu bukanlah hal biasa, melainkan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Rido. Untuk mengatasi rasa penasarannya, Pak Bendo pun keesokannya mengecek CCTV. Ya benar, Pak Bendo mengobrol pagi itu, namun ia mengobrol dengan bangku kosong. Dan kisah horor selanjutnya dialami oleh dua orang satpam yang bernama Pak Bambang dan Pak Kelik. Seperti jaga malam biasanya, mereka diharuskan berkeliling untuk mengecek akses pintu yang mungkin belum dikunci. Jam 8 malam, Pak Bambang dan Pak Kelik berkeliling ke sebuah gedung berbentuk U untuk mengunci teralis gedung. Mereka pun harus berpisah di gedung yang berbeda dengan dalih untuk mempercepat pekerjaan mereka. Ya, bukan pekerjaan mereka yang dipecat, namun langkah mereka lah yang dipercepat tatkala Pak Kelik berteriak dari gedung seberang. "Bang, lari bang, lari!" Pak Bambang terkejut, namun dia tidak langsung merespon dengan apa yang diminta oleh Pak Kelik. Ya, Pak Bambang mencoba melihat Pak Kelik dari gedung yang sedang ia susuri. Terlihat di seberang sana Pak Kelik berlari menyusuri tangga terlihat dari senter yang terombang-ambing cahayanya tak beraturan. Melihat hal itu, Pak Bambang pun lalu mempercepat langkah menuju lantai dasar bertujuan untuk menghampiri Pak Kelik. Baru sampai di sebuah taman yang memisahkan gedung, Pak Bambang melihat dengan jelas Pak Kelik yang kala itu sedang dikejar-kejar oleh sesosok berwarna merah yang terbang di belakangnya. Pak Bambang yang juga takut kalau melihat kejadian itu pun juga ikut berlari ke arah pos jaga. Sesampainya di pos jaga dengan nafas terengah-engah, mereka berdua pun masih melihat kuntilanak merah itu terbang dari satu pohon ke pohon lain hingga memutari seluruh gedung serbaguna. Sang komandan yang kebetulan masih berada di pos juga melihat dengan jelas sosok kuntilanak merah yang seolah sedang mengajak mereka bermain. Dan sejak saat itu, Pak Bambang dan Pak Kelik pun meminta kepada sang komandan untuk menempatkan mereka ke kampus kedua yang sebenarnya lebih angker. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pak Kelik hingga sang kuntilanak merah itu mengejar-ngejarnya? Pertanyaannya ini tidak mau dijawab oleh Pak Kelik sampai saat ini. Dari beberapa kisah horor, dari beberapa kesaksian ini, ada salah satu kejadian unik yang dialami satu grup security namun bukan dari ranah kampus. Kali ini kisah terjadi di salah satu perumahan sekitaran Jalan Wonosari. Sebelum menjadi perumahan megah, dulunya tanah perumahan ini dianggap wingit dan juga angker karena banyak pohon besar dan pada zaman dulunya sering dibuat untuk membuang bayi tepat di sebuah kali yang sekarang kali itu berbatasan dengan beberapa rumah. Hujan yang sering kali membasahi Jogja beberapa waktu belakang membuat para security khawatir karena sedari awal mereka bekerja ketika hujan turun seringkali mereka diganggu oleh sosok makhluk astral yang ada di perumahan tersebut. 2 minggu yang lalu, seorang satpam yang bernama Ragil yang sedang berjaga malam tiba-tiba saja mengetuk rumah salah seorang warga untuk menemaninya berjaga. Sempat ditanya kenapa, namun Ragil di sini tidak mau menjelaskan. Dia pun hanya meminta jika ada warga yang harus ikut berjaga dan bersama-sama melihat CCTV yang tepat berada di batas kali yang dulunya untuk membuang bayi. Grup WhatsApp perumahan pun seketika ramai dengan pesan agar ada warga yang mau ikut menuju pos satpam. Total, kala itu ada 8 orang warga yang berbondong-bondong menuju ke arah pos satpam. Terlihat Ragil yang memilih menjauh dari pos karena ia tidak mau melihat CCTV yang masih terus menyoroti tempat itu. Warga pun bingung sebenarnya apa yang terjadi, dan di situ Ragil pun meminta untuk semuanya melihat rekaman CCTV secara bersama-sama.
dengan tangan gemetar. Bahkan Ragil kala itu sempat memalingkan muka ketika rekaman CCTV itu diputar ulang. Astagfirullah. Ya, dari rekaman CCTV itu terlihat ada sesosok wanita tanpa busana dengan dada yang panjang menjulur ke bawah dari atas hingga kaki. Berambut putih, berdiri di sebuah batas perumahan yang terbuat dari susunan batu bata. Sosok ini terlihat beberapa menit bahkan sempat menari dengan gerakan seolah penari Jawa. Dan dari CCTV itu juga terlihat sosok Ragil yang ternyata menghampiri sosok wanita itu, namun sebelum benar-benar mendekat, Ragil kala itu sudah berbalik badan karena ketakutan. Di situ Ragil pun menjelaskan sudah 3 hari ia melihat sosok wanita ini, namun awalnya ia mengira jika wanita itu adalah ODGJ dari kampung sebelah, karena memang ada sebuah pintu yang menyambungkan perumahan ke kampung lain walau terhalang oleh kali dan juga kebun bambu. Malam itu Ragil pun memilih untuk menghampiri karena ia melihat dari CCTV sosok wanita ini tidak memakai busana. Dia merasa jika hal itu nantinya akan meresahkan dan mengganggu warga. Namun ketika ia berjalan mendekat, wanita itu terlihat penuh dengan darah dan wajah yang bertaring. Karena itulah ia pun lalu berlari ketakutan dan memilih mengetuk salah seorang rumah warga dan meminta pertolongan. Sekarang Ragil pun sudah tidak bekerja lagi sebagai satpam di perumahan tersebut dan memilih pekerjaan yang lain. Itulah beberapa kesaksian para security kampus yang sudah tim kami temui. Masih banyak lagi kisah-kisah di luar akal sehat yang mereka temui ketika bekerja. Namun, tidak semua boleh untuk disebarluaskan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Nanda ya, UKM pengamatan. Luar biasa. Ini kita dapat bonus banyak ya dalam satu konten, dapat beberapa kisah. Horornya dapat. Dan itulah ya, saya pribadi memang juga ada bagian daripada tugas malam ya, masih menjadi rutinitas saya. Dan memang banyak sekali hal-hal di luar nalar yang terjadi ketika sedang bertugas malam. Tapi untuk pribadi saya memang mencoba menganggap, misalkan gini, saya jaga di satu ruangan nih, tiba-tiba saya mendengar suara gaduh di sebelah atau di depan. Saat itu saya mencoba berpikir, itu hanya suara tikus atau suara kucing. Jadi saya nggak mau ngelihat juga gitu, nggak mau melihat juga. Tapi tetap waspada dalam artian gitu. Jadi tetap mencoba untuk berpikir positif, walaupun memang banyak kejadian-kejadian janggal yang pernah saya temui. Dan mungkin banyak orang, ada beberapa yang nggak mungkin, itu paling hanya halusinasi atau gimana. Tapi percaya, malam itu sangat berbeda. Jaga malam itu sangat berbeda. Dan salut ya buat bapak-bapak security-nya yang terutama di akhir ya, Mas Ragil ini, ketika dia melihat dari CCTV sosok wanita tanpa busana lalu dia hampiri karena tanggung jawab dia sebagai seorang security, jangan sampai ada orang ataupun warga lain yang akan mengusik ketenangan warga perumahan, tapi ternyata itu adalah